Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan malam ini. Pada kesempatan majelis ilmu seperti ini, insya Allah ikut hadir bersama kita para malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu. Apabila mereka sudah menemukan majelis seperti yang kita lakukan ini, mereka ikut duduk bersama kita ini. Insya Allah di sekitar kita ini sekarang banyak malaikat ya. Insya Allah seperti itu. Cuman kita tidak bisa melihatnya. Yang menurut Nabi, sayap-sayapnya itu menjulang sampai ke langit. Menjulang sampai ke langit. Nanti kalau majelis ini kita tutup, mereka langsung terbang kepada Allah lalu melapor. Kalau baru saja di Masjid Nurul Huda dilakukan majelis ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran, maka Allah berfirman kepada para malaikat itu, salah satunya adalah, saksikan olehmu, wahai para malaikat, aku, kata Allah, sudah mengampuni semua mereka yang hadir. Jadi insya Allah kita ini akan segera mendapatkan ampunan dari Allah. Kita harus yakin karena yang menyampaikan kabar itu adalah Nabi ya, adalah Nabi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengantarkan orang yang meninggal dunia ke pemakaman, setelah kita pulang maka kuburan itu menghimpit ya, menghimpit jenazah yang baru kita kuburkan itu. Lalu setelah dihimpit itu datanglah malaikat, dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, bertanya kepada almarhum. Kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat ini, maka kuburan yang tadi menghimpit itu melebar, terus datanglah nikmat kubur. Tapi kalau tidak bisa, maka kuburan tadi terus menghimpit sampai tulang dada kita ini patah. Sampai tulang dada ini patah. Terus dihimpit, dan setelah itu diperlihatkan siksa kubur kepada jenazah tadi. Semua orang menurut Nabi akan mengalami himpitan kubur, sebagaimana di dalam hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, sesungguhnya di alam kubur akan terjadi penghimpitan. Andaikan ada orang yang selamat darinya, jadi kalau ada yang selamat dari himpitan kubur itu, maka Nabi melanjutkan sabdanya, dia adalah Sa'ad bin Mu'adz, pasti selamat. Tapi terkenyataannya menurut Nabi, Sa'ad bin Mu'adz pun kena himpitan kubur. Siapa Sa'ad bin Mu'adz ini? Sepintas saja saya sampaikan bahwa saat ini menurut penjelasan hadis Nabi, ketika beliau ini meninggal, arsy itu bergerak, bergoncang. Arsy-nya Allah itu bergoncang. Menunjukkan apa?
saat ini luar biasa, luar biasa. Dia seorang yang sangat dermawan, sangat dermawan. Bahkan kalau ada sahabat yang punya utang itu langsung dibebaskan oleh dia, langsung dibebaskan. Lalu pintu-pintu langit langsung dibuka, langsung dibuka. Dan ketika penguburan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Luar biasa ya. Orang yang seperti itu menurut Nabi masih mengalami himpitan kubur. Masih mengalami himpitan kubur. Siapa yang bebas dari himpitan kubur? Hanya dua jenis ya, yaitu apa? Nabi dan Rasul. Hanya Nabi dan Rasul. Itu. Jadi kita pun pasti mengalami himpitan kubur. Cuman nanti masalahnya terus menghimpit kita ataukah setelah itu melebar lalu datang si nikmat kubur. Semoga kita termasuk yang mendapatkan nikmat kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita mengalami nikmat kubur, Nabi itu menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat masalah mati. Ingin mati itu tidak boleh ya. Ingin mati itu tidak boleh. Kalau misalnya kita mengalami ekonomi yang berat, lalu kita berharap untuk mati, itu tidak boleh. Ya, hanya orang kafir yang putus asa. Kalau orang Islam tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi mengingat mati itu bagus ya. Mengingat mati itu bagus. Bahkan menurut Nabi itu termasuk orang yang cerdas, termasuk orang yang cerdas, mengingat mati. Di Quran, di hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Nabi bersabda, "Aksiru zikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Nah, ini Nabi menyuruh kita perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan itu berarti apa? Dicabutnya ruh dari jiwa kita ya. Jadi kita perbanyak masalah mati. Orang yang mengingat masalah mati terus-menerus tidak mungkin korupsi gitu. Orang yang mengingat masalah mati terus-menerus tidak mungkin tidak sholat gitu. Orang yang mengingat mati, sering mengingat mati, tidak mungkin dia itu apa? Dia itu melanggar aturan-aturan agama. Tidak mungkin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kapan kita mengingat mati? Setiap saat ya, setiap saat. Ketika kita sholat, kita mengingat mati. Bahkan kita menganggap itu barangkali sholat terakhir kita ya. Sholat terakhir kita. Setelah itu kita tidak punya kesempatan untuk sholat lagi. Tentu kita sudah di zaman medsos seperti ini, kita dapat kiriman orang sedang imami, sedang sujud, terus dia tidak bisa bangun. Menunjukkan apa? Dia sudah meninggal. Kalau bisa meninggal ketika sholat itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Lalu di saat kita istighfar. Kalau kita istighfar malam-malam, terus kita tahajud, kita berminta ampun kepada Allah, lalu kita mengingat mati, insya Allah istighfar kita lebih lembut ya, lebih lembut. Tidak dibaca istighfar astagfirullah, tidak seperti itu. Jadi merasuk ke dalam hati sambil mengingat apa? Mengingat kesalahan-kesalahan kita, lalu kita istighfar. Ya Allah, ampuni aku. Terus seperti itu, bahkan bisa sampai menangis ya. Kalau kita bisa beristighfar sampai menangis, maka kita pasti mendapat perlindungan di padang mahsyar. Itu salah satu kelompok yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar adalah orang yang takut kepada Allah sampai menangis di saat sepi ya, di saat sepi. Bukan di saat ramai, banyak orang sholat terus nangis, bukan seperti itu ya. Tapi di saat sepi, kita tahajud misalnya, lalu kita ingat pada Allah, kita ingat dosa-dosa kita istighfar sampai menangis, itu akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satu yang mendapat naungan dari Allah. Di saat puasa kita ingat mati ya, seolah-olah itu puasa kita yang terakhir. Di saat ngaji seperti ini, kita anggap ini kesempatan kita yang terakhir untuk ngaji ya. Barangkali setelah ini kita dicabut nyawa. Bahkan kalau kita dicabut nyawa sekarang ini, alhamdulillah ya. Kenapa? Karena sekarang ini ada malaikat yang menyaksikan kita ya. Dan setelah ini kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya gitu.
Lalu saat akan tidur kita ingat mati, kita ingat mati. Bahkan kalau bisa menjelang tidur itu kita latihan mati memang ya. Kita wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai mati ya. Sampai tidur ya, bukan sampai mati, sampai tidur ya. Sampai tertidur. Kalau perlu kita sadar ya, kalau mau tertidur kita sadar, loh ini sebentar lagi kita akan tertidur ya. La ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi tidur kita buat latihan mati, kita latihan mati. Sebab kalau kita tidur saja, mau tidur aja nggak bisa sadar, apalagi kalau dicabut nyawa nanti ya. Apalagi kalau dicabut nyawa, maka kita latihan. Ayo berlatih bersama-sama. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, terus di saat kita mau meninggal itu ada disampaikan oleh Allah di Quran surat Qaf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflati man hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Selama ini kita itu sering lalai. Apa-apa yang kita lakukan itu kita sering lalai. Lalu lanjutan ayat-ayatnya, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi di saat kita mau dicabut nyawa itu, kita itu ingat semuanya ya, yang kita lakukan. Sekarang kita lupa ya, apa yang kita lakukan waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, lupa semuanya. Tapi di saat kita mau dicabut nyawa, diperlihatkan semuanya oleh Allah. Makanya ada orang yang mau dihadiri Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau meninggal kita saksikan ya. Kita saksikan untuk apa? Dijadikan apa? Pelajaran bagi kita ya, bagi pelajaran. Yaitu apa? Kalau ada orang yang mau meninggal itu kejat-kejat ya, ketakutan. Ada orang yang mau meninggal itu tersenyum. Tersenyum. Kenapa begitu kok bisa tersenyum? Karena diperlihatkan oleh Allah pahalanya seperti yang saya sampaikan pekan lalu. Sya'ban itu, sahabat Nabi Sya'ban, begitu mau meninggal pahalanya diperlihatkan. Nah ini orang yang biasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, di saat mau meninggal itu akan hadir malaikat berbaju putih, baunya harum, tersenyum kepada yang mau meninggal itu. Makanya orang itu apa? Kalau ada yang mau meninggal ada yang tersenyum ya, ada yang tersenyum itu. Lalu malaikat tadi itu yang datang itu langsung berkata, kata-kata malaikat itu diabadikan Allah di Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, kalau kita mau meninggal datang malaikat berbaju putih, harum, tersenyum, lalu malaikatnya berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah dengan itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, nah ini kata-kata malaikat ini, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Nah, kalau kita mau meninggal lalu ada malaikat yang bilang gitu, makanya kita tersenyum gitu ya. Makanya kita tersenyum. Lalu dan gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi kita itu sudah diperlihatkan surga dan sebagainya, makanya ada orang yang mau meninggal itu tersenyum. Sebaliknya, kalau orang yang mau dicabut nyawa itu orang yang durhaka, apalagi kalau kafir gitu, maka datang malaikat berbaju hitam, mukanya menyeramkan, lalu baunya busuk. Makanya kalau ada orang yang mau meninggal kan ada yang ketakutan. Ada yang ketakutan. Kalau Bapak Ibu sempat baca bukunya Stalin,
bagaimana meninggalnya Stalin. 3 hari dia ditinggal oleh keluarganya. Lalu pada saat meninggal, keluarganya datang, Stalin itu meninggalnya kaki di atas, kepala di bawah. Itu menunjukkan apa? Betapa susahnya itu meninggalnya Stalin itu. Jadi perlu dibaca orang-orang yang meninggalnya yang baik, bagaimana meninggalnya. Ada buku tipis itu meninggalnya muadzin gitu. Meninggalnya muadzin. Muadzin itu ketika mau meninggal dia azan gitu. Dia azan. Karena dia biasa jadi muadzin. Makanya itu kemarin yang disampaikan Ustadz itu, Ustadz Hafidz, rebutan ya jadi muadzin itu. Rebutan seharusnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi berbau busuk, lalu orang yang mau dicabut nyawa itu ketakutan. Mungkin bapak ibu pernah melihat orang yang mau meninggal mengalami hal seperti ini ya. Lalu malaikat itu berkata, diabadikan Allah di Quran surat Al-An'am ayat 93. Saya baca artinya aja. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut. Jadi ini orang zalim dalam tekanan sakratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Jadi orang yang zalim itu enggak dicabut nyawanya ya, tapi dipukul badannya. Disuruh keluar, nyawamu disuruh keluar, dipukul. Makanya ada yang dikoyok orang dibanting, tersiksa sekali, tersiksa. Belum meninggal aja, keluarganya sudah dibuat malu oleh orang yang zalim itu di saat mau meninggal. Jadi benar Nabi menyampaikan kepada kita, perbanyak mengingat masalah kematian. Perbanyak mengingat masalah kematian agar kita ini tidak biayaan dalam hidup ini. Agar kita ini menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin yang diridhoi Allah, taat kepada orang tua dan lain sebagainya. Jadi mengingat mati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahkan orang yang mati itu ada yang ingin dikembalikan ke dunia. Sudah mati dia minta dikembalikan ke dunia. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang zalim hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi padahal tidak ada orang yang mati dikembalikan. Jangankan dikembalikan, ditunda aja tidak ada itu. Dimajukan tidak ada, ditunda tidak ada. Jadi sekali mati terus kita akan bertanggung jawab selamanya itu. Makanya itu jangan sampai salah langkah kita itu. Jangan sampai, ini kita sudah di jalur yang benar ini ya. Yaitu datang ke pengajian, datang sholat berjamaah, itu sudah di jalur yang benar. Tinggal memperbaiki hati gitu. Hati kita buat ikhlas, melakukan segala sesuatu kita lakukan dengan ikhlas. Jalurnya sudah benar, tinggal hati kita yang kita toto ya. Jangan sampai hati kita itu ingin dipuji, jangan sampai riya, jangan sampai nanti sum'ah, jangan sampai nanti ujub ya. Ujub itu bangga ya. Bangga dengan apa? Dengan banyaknya ibadah yang dia lakukan. Jadi mari kita sama-sama, karena sudah di jalur yang benar, sama-sama berusaha untuk membersihkan hati kita ya. Membersihkan hati kita. Kita lakukan semuanya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Jadi kita pertahankan terus agar kita tidak termasuk orang yang ingin dikembalikan ke dunia setelah mati. Kalau mati kita bahkan ingin segera dikubur. Ada toh, nanti insya Allah di kesempatan akan datang. Orang yang meninggal itu ingin disegerakan dikubur. Karena apa? Karena sudah diperlihatkan nikmat-nikmat kubur, terus nikmat-nikmat surga ya. Ingin diperlihatkan, ingin segera ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk apa dia itu minta dikembalikan? Agar bisa berinfak,
agar bisa berkorban, agar bisa berzakat, agar bisa bersedekah, agar bisa menjadi panitia kurban yang lebih rajin gitu. Dan sebagainya, mau berbuat baik gitu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita tidak termasuk orang yang menyesal, mari kita lakukan sebaik-baiknya apa-apa yang kita hadapi di dunia ini. Misalnya saja seperti kurban, gitu, kurban. Baru saja kita selesai melakukan kurban, maka untuk tahun depan ayo kita mulai menabung. Ayo kita mulai menabung. Agar bisa berkorban, nabungnya itu sekitar 300.000 sebulan. 300.000 sebulan. Berarti satu hari 10.000. Satu hari 10.000. Kita berusaha, lalu bekerja dengan sebaik-baiknya, setelah itu serahkan kepada Allah. Apakah kita ini bisa berkorban atau tidak? Yang penting ada usaha. Yang penting ada usaha. Maka dengan seizin Ketua Takmir, di masjid ini insya Allah akan diadakan tabungan kurban. Tabungan kurban setiap Ahad, setiap Selasa kayak gini insya Allah saya umumkan, barangkali ada yang mau menabung kurban, ada yang mau menabung kurban. Agar apa? Agar kita tidak ingin dikembalikan nanti ya, setelah meninggal ya. Agar kita tidak menyesal ya, ketika dicabut nyawa dan lain sebagainya. Mari kita berusaha ya. Nabung aja ya, nabung aja. Bahkan misalnya saya umumkan kayak gini tidak ada yang nabung ya, enggak apa-apa ya. Saya sudah dapat pahala mengajak ya. Saya sudah dapat pahala mengajak. Tapi mudah-mudahan ada yang menyambut, ada yang menyambut. Agar apa? Agar tidak berat ya. Kalau kita mengeluarkan uang 3 juta di saat itu, insya Allah agak berat ya. Tapi kalau 250.000 sebulan barangkali tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini ringkasnya sudah kita sampaikan, semua orang yang meninggal pasti mendapatkan himpitan kubur, semuanya kecuali Nabi dan Rasul. Lalu ketika nyawa dicabut, kita itu diperlihatkan semua tingkah laku kita, semua tingkah laku kita, pahalanya, dosanya dan lain sebagainya, diperlihatkan semuanya. Maka itu mari kita perbanyak untuk mengingat masalah mati, masalah mati, agar kita tidak termasuk orang yang menyesal di saat kita dicabut nyawa, agar kita bisa mempersiapkan masalah mati. Kita ingat siksa kubur, kita ingat siksa api neraka dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan bilang, alah itu urusan nanti, wong belum mati aja. Kita pasti enggak tahan ya. Kita pasti enggak tahan. Dengan himpitan kubur itu aja tadi pasti kita tidak tahan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mempersiapkan diri untuk ketika kita sakratul maut dan ketika kita meninggal dunia kelak. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.